Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep usaha dan energi. Jadi di sini penjelasan saya akan saya bagi menjadi dua, ada tentang usaha dan tentang energi. Lalu hubungan antara usaha dan energi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang usaha. Oke, apa itu usaha? Oke, kata usaha itu adalah kata-kata yang sebenarnya semua orang sudah pernah mengucapkannya, sudah pernah tahu dan sering menggunakan kata usaha. Jadi rata-rata usaha itu biasanya digunakan orang untuk menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan atau sesuatu yang mereka lakukan untuk mencapai sesuatu, gitu ya. Contoh misalnya saya harus berusaha supaya mendapat nilai yang bagus, atau misalnya saya harus usaha untuk bangun pagi agar saya tidak ketinggalan pelajaran online dari guru saya. Ya, jadi kata usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk kita ingin mencapai sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita lihat pengertian usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri apa sih, gitu ya. Oke, sekarang pengertian usaha di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah usaha adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau pekerjaan. Nah, kita bisa lihat dari pengertian usaha di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hampir sama pengertiannya dari usaha yang selalu kita ucapkan sehari-hari. Nah, nilai usaha ini yang biasa dikenal oleh masyarakat awam itu bernilai kualitatif. Bernilai kualitatif maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya saya punya murid gitu ya, murid A, dia bilang bahwa Bu, saya sudah Usaha sangat keras gitu ya. Nah, usaha saya udah sampai bener-bener belajar semalaman gitu. Tiap hari kerjain tugas. Usaha tapi saya masih kecil. Lalu temannya lagi, teman dia si B gitu ya, dia bilang usahanya saya biasa aja kok, tapi saya bagus-bagus aja gitu ya. Nah, di sini nilai usahanya itu tidak bisa kita ukur dengan baik yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, karena bersifat kualitatif, jadi akan lebih subjektif. Maka nilai usaha di fisika akan sedikit berbeda pengertiannya. Lalu di fisika, usaha itu apa sih? Jadi di fisika, perbedaannya dengan usaha yang kita tahu sehari-hari, yang pertama adalah usaha di dalam fisika itu bersifat kuantitatif, dapat dihitung, dapat kita tentukan nilainya, sehingga kita bisa tahu lebih jelas mana yang nilai usahanya lebih besar, mana nilai usahanya lebih kecil. Nah, supaya kita bisa menghitung dan mengukur nilainya dengan cara bagaimana? Jadi usaha dalam fisika itu berhubungan dengan gaya dan perpindahan. Nah, seperti apa hubungannya antara gaya dan perpindahan sehingga terjadi nilai usaha? Oke, supaya kita lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Gambar terlihat seorang pria yang sedang memegang sebuah tali yang terhubung pada sebuah kotak kardus. Pria tersebut memberikan gaya sebesar F terhadap kotak kardus tersebut dan menyebabkan kotak kardus itu berpindah sejauh S. Bila ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan menyebabkan benda tersebut berpindah, itu disebut sebagai usaha, yang nilainya adalah W sama dengan F dikali dengan S atau gaya dikali dengan perpindahan. Dari rumus yang sudah kita miliki, dapat kita simpulkan bahwa nilai usaha berbanding lurus dengan gaya. Artinya, semakin besar gaya yang kita berikan pada suatu benda, maka nilai usaha si benda tersebut juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, nilai W atau nilai usaha berbanding lurus terhadap S. Artinya semakin besar nilai perpindahannya, maka nilai usahanya pun akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita perhatikan untuk ilustrasi berikutnya. Kini si pria tersebut masih memberikan nilai gaya sebesar F. Namun, di depan pria tersebut ada tembok penghalang yang menyebabkan keduanya tidak berpindah sama sekali, sehingga nilai S-nya sama dengan 0. Apabila S sama dengan 0 dan tidak ada perpindahan, maka nilai usahanya, yaitu W, akan sama dengan 0. Mengapa nilai W-nya sama dengan 0?
Karena nilai usaha akan bernilai apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda dan benda tersebut berpindah. Apabila tidak ada perpindahan, maka dianggap tidak ada usaha. Selain itu, secara rumus matematikanya, nilai usaha dan perpindahan berbanding lurus. Maka semakin kecil perpindahannya, nilai usahanya pun akan semakin kecil. Apabila perpindahannya sama dengan 0, maka nilai usahanya juga semakin menjadi 0. Dari ilustrasi yang sudah kita lihat, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai usaha itu adalah perkalian dari gaya dengan perpindahan. Kita bisa lihat di situ dijelaskan juga di ilustrasi bahwa yang namanya usaha di dalam fisika itu harus ada perpindahan. Jadi kalau misalnya tidak ada perpindahan sama sekali, maka di fisika usahanya sama dengan 0. Contoh misalnya kalian mendorong mobil gitu ya, tapi mobilnya tidak bergerak sama sekali, padahal kalian sudah mendorong dengan sekuat tenaga gitu ya, tapi tidak ada perpindahan dari mobil tersebut, maka nilai usaha kalian dianggapnya 0 karena tidak ada perpindahan. Oke, di sini nilai usaha itu adalah nilainya dalam bentuk skalar, jadi tidak ada arahnya, tapi nilai gaya dia adalah vektor dan perpindahan juga vektor. Jadi kalau misalnya vektor dikali dengan vektor, tapi hasilnya skalar, maka dia bentuk perkaliannya adalah dot products. Kalau misalnya perkaliannya dalam bentuk dot products, maka dalam menghitung hasilnya itu akan muncul nilai cos theta. Jadi bagaimana nilai persamaannya? Jadi sekarang kita lihat ilustrasi berikut untuk mengetahui bagaimana persamaan usahanya jadinya. Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Pada gambar berikut, terlihat suatu balok di atas bidang datar. Balok tersebut akan kita geser ke arah mendatar oleh sebuah gaya dengan membentuk sudut theta. Sudut theta ini adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Saat benda mulai menggeser, maka benda akan memiliki suatu jarak. Jarak tersebut terbentuk dari posisi awal dan posisi akhir benda, di mana satuannya adalah meter. Maka, perumusan nilai usaha pada benda tersebut yaitu W sama dengan F dikali S dikali dengan cos theta, atau gaya dikali perpindahan dikali dengan cos theta. Jadi, persamaan usaha yaitu W sama dengan F dikali S dikali dengan cos theta, di mana di situ tetanya adalah sudut antara arah gayanya dan arah perpindahan. Itu penting. Jadi kapan kita menggunakan W sama dengan F dikali S, kapan kita menggunakan W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Kita bisa lihat dari contoh soal. Seorang anak menarik mobil mainan dengan seutas tali dengan gaya tarik 30 Newton. Mobil berpindah sejauh 5 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan anak tersebut. A. Bila talinya mendatar sejajar dengan jalan mendatar. B. Bila tali membentuk sudut 37 derajat terhadap jalan mendatar. Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya. Sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Sekarang kita cari apa yang diketahui di dalam soal. Di situ kita baca lagi pelan-pelan. Ada seorang anak menarik mobil mainan dengan seutas tali dengan gaya tarik 30 Newton. Gaya tarik di situ. Kalau ada kata gaya, artinya kita punya nilai F sama dengan 30 Newton. Lalu mobil berpindah sejauh 5 meter. Kita sekarang tahu lagi di sini mobilnya berpindah sejauh 5 meter. Ada kata berpindah artinya perpindahan. S sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan adalah hitunglah usaha. Ada kata usaha, berarti yang ditanyakan adalah W-nya. Jawab. Oke, bila talinya mendatar sejajar dengan jalan mendatar. Kita bikin ilustrasinya dulu. Di sini ada seorang anak gitu ya. Terus dia menarik mobil mainannya dengan tali yang mendatar sejajar dengan jalan dengan gaya 30 Newton dan dia berpindah sejauh 5 meter. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Untuk mencari W adalah W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Oke, kita masukin sekarang masing-masing yang kita ketahui. Kita punya nilai F adalah 30 Newton, S-nya kita punya 5 meter, dan cos-nya kita punya cos 0 derajat. Oke, kenapa cos 0 derajat? Yang pertama,
adalah di soalnya adalah talinya mendatar sejajar dengan jalan mendatar. Artinya kalau sejajar, ingat yang namanya sudut theta itu adalah sudut antara arah gaya dengan arah perpindahannya. Apabila dia sejajar, artinya sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Selain itu, kalau misalnya tidak diketahui sudutnya di situ, artinya sudutnya adalah 0 derajat. Oke, kita teruskan. Sama dengan 30 dikali 5 adalah 150 dan cos 0-nya sendiri adalah 1. Maka 150 dikali 1 sama dengan 150 joule. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Oke, jadi di sini kalau misalnya kalian bertemu dengan soal yang tidak diberitahu sudutnya atau sudah dikasih tahu bahwa talinya atau gayanya sejajar dengan arah perpindahannya, maka kalian bisa menggunakan rumus yaitu W sama dengan F dikali S. Sekarang kita bahas untuk pertanyaan yang berikutnya. Yang B, bila tali membentuk sudut 37 derajat terhadap jalan mendatar. Oke, sekarang di sini kita punya yang diketahui lagi yaitu sudut 37 derajat. Artinya tetanya sekarang sama dengan 37 derajat. Kita jawab bagian B, kita bikin ilustrasinya lagi. Ada seorang anak gitu ya membawa mobil mainan. Sekarang talinya kita buat sudut 37 derajat. Dengan gayanya masih sama 30 Newton dan dia berpindah sejauh 5 meter. Oke, sekarang kita langsung masukin ke rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Kita masukin nilainya F 30, S 5, dan cos-nya sekarang adalah cos 37 derajat. Ya, sekarang sama dengan 30 dikali 5 sama dengan 150 dikali cos 37 derajat. Ini juga harus hafal. Kita tahu bahwa sin 37 adalah 0,6, maka cos 37 derajat adalah 0,8. Maka sama dengan 150 dikali 0,8 adalah 120 joule. Sekarang kita simpulkan dari dua pertanyaan tadi. Yang pertama yang A, yaitu anaknya menggunakan tali sejajar sehingga tetanya sama dengan 0 derajat dan usahanya sama dengan 150 joule. Dan yang B, anaknya menggunakan tali membentuk sudut 37 derajat, maka di situ tetanya sama dengan 37 derajat dan usahanya sama dengan 120 joule. Oke, dari dua pertanyaan tersebut gitu ya, kita punya hasil yang berbeda dengan gaya yang sama, perpindahannya juga sama, yang berbeda hanya di sudutnya. Yang satu sudutnya 0 derajat karena dia sejajar, dan yang satunya lagi sudutnya 37 derajat. Usahanya adalah yang satu 150 joule, sedangkan yang satu lagi 120 joule. Artinya bisa kita simpulkan bahwa apabila sudut tetanya semakin kecil, maka nilai usahanya akan semakin besar. Sedangkan apabila sudut tetanya semakin besar, maka nilai usahanya akan semakin kecil. Itu mengapa? Jadi kalau misalnya kalian ingin mendorong atau menarik suatu barang yang sangat besar, artinya kan kalian butuh gaya yang sangat besar. Supaya nilai usaha yang kalian keluarkan tidak terlalu besar, kalian cukup perbesar nilai tetanya sehingga nilai usahanya akan kecil. Tapi bila kalian berada di daerah yang licin atau benda yang sangat-sangat ringan gitu ya, supaya ada nilai usahanya, maka kalian tinggal perkecil nilai sudut. Dari contoh soal kita sudah mulai bisa lihat ya, bisa menyimpulkan bagaimana hubungan dan pengaruhnya sudut terhadap usaha. Jadi sudut di sini akan mempengaruhi nilai usaha akan bernilai 0, positif atau negatif. Jadi usaha bernilai positif itu apabila perpindahannya dan arah gayanya sama. Jadi pasti dia nilainya positif. Lalu bagaimana usaha yang bernilai 0? Ingat, nilai cos yang hasilnya 0, kita punya sudut di 90 derajat. Jadi cos 90 derajat itu nilainya 0. Maka saat kita memberikan gaya dan perpindahan arahnya 90 derajat,
sudutnya, maka nilai usahanya sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya adalah misal ada seseorang gitu ya mengangkat buku yang sangat banyak itu sambil berjalan. Nah, jadi dia memberikan gayanya ke atas vertikal, sedangkan perpindahannya horizontal. Maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, kalau misalnya seperti itu, nilai usaha yang dilakukan orang tersebut bernilai 0. Nah, lalu bagaimana Usahanya bernilai positif. Usaha yang bernilai negatif. Jadi kalau usahanya tadi positif itu arah gaya dan arah perpindahannya itu searah. Kalau misalnya usahanya bernilai negatif, artinya arah gaya dan arah perpindahannya berlawanan arah. Jadi kalau misalnya usaha gayanya itu arahnya misalnya ke timur, sedangkan perpindahannya ke arah barat. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya usaha penanaman. Jadi gaya dan perpindahan itu dia saling gaya aksi dan reaksi. Jadi perpindahannya arahnya maju gitu ya, sedangkan gayanya arahnya mundur. ya, atau contohnya lagi yang lebih gampang adalah saat kalian mengangkat benda. Jadi saat kalian mengangkat benda gitu, nah usaha kalian mengangkat itu positif, sedangkan usaha gaya berat kalian itu negatif karena perpindahannya ke atas, sedangkan usaha oleh gaya beratnya itu ke arah bawah. Jadi nilai usaha pada gaya berat bernilai negatif. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang energi. Apa itu energi? Energi juga bukan kata-kata yang jarang. Semua orang pasti pernah lah, minimal pernah sekali mengatakan energi, ya kan ya. Contoh misalnya kalian selalu bilang, misalnya kalian dalam keadaan lelah gitu ya, atau kalian dalam keadaan yang kurang sehat, kalian selalu bilang saya kurang berenergi gitu ya. Atau misalnya kalian lagi on fire, ingin mengerjakan tugas-tugas gitu ya, kalian selalu bilang saya sedang berenergi nih gitu ya, saya lagi semangat gitu. Jadi energi itu apa sih? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, itu yang disebut dengan energi. Jadi kalau kita punya usaha tadi, kita punya kemampuan untuk melakukan usaha tersebut yang disebut sebagai energi. Jadi di sini energi yang akan saya bahas di dalam fisika itu ada dua, ada energi kinetik dan energi potensial. Oke, kita bahas satu-satu, apa itu energi kinetik, apa itu energi potensial. Sekarang kita bahas tentang energi kinetik. Jadi energi kinetik itu apa sih gitu. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Jadi energinya ini dipengaruhi oleh kecepatan, disebut sebagai energi kinetik. Jadi energi kinetik ini biasanya dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat, atau energi kinetik sama dengan setengah, M-nya adalah massa dan V-nya adalah kecepatan. Jadi EK sama dengan setengah mv kuadrat. Lalu hubungan antara usaha dengan energi kinetik apa? Nah, kita akan bisa bahas dengan melihat ilustrasi Seorang berikut. wanita yang sedang bersepeda berada di posisi awalnya dengan kecepatan awalnya V1. Lalu dari belakang diberikan gaya luar sebesar F yang menyebabkan posisi wanita tersebut berubah menjadi posisi akhir dengan kecepatan akhir V2. Karena adanya perubahan posisi yang diakibatkan adanya gaya dari luar, maka nilai usaha yang berlaku yaitu W sama dengan F dikali S, dan nilai F-nya, gayanya adalah F sama dengan M dikali dengan A, yaitu hukum 2 Newton. Kenapa berlaku hukum 2 Newton? Karena ada perubahan kecepatan. Sehingga di sini kita masukkan nilai F-nya, kita ganti menjadi W sama dengan M dikali A dikali dengan S. Oke, kita punya persamaan baru, W sama dengan M dikali A dikali dengan S. Di sini wanita tersebut melakukan gerak yang disebut gerak lurus karena gerakannya lurus. Lalu dia mengalami perubahan kecepatan, maka gerak lurus yang berlaku adalah gerak lurus berubah beraturan. Salah satu persamaan gerak lurus berubah beraturan adalah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali dengan S. Oke, kenapa persamaan ini yang kita gunakan? Pertama adalah karena ada nilai V2 dan V1, ada perubahan kecepatan V2 dan perubahan V1. Dan yang paling penting kenapa kita menggunakannya ini karena ada perubahan posisi S. Ya, karena di persamaan W-nya sekarang kita punya nilai A dikali S, maka dari persamaan GLBB kita jadikan A kali S sama dengan. Jadi selain A kali S kita semua pindah ruas, maka nilainya menjadi A kali S sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dibagi dengan 2. Sekarang nilai AS ini kita substitusikan ke dalam persamaan usaha. Jadi nilainya adalah W sama dengan M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dibagi 2.
Oke, sekarang masing-masing nilai M-nya kita kalikan pelangi ke dalam kurungnya gitu ya. M-nya dikali ke V2 kuadrat, M-nya ke V1 kuadrat, sehingga jadinya W sama dengan M V2 kuadrat dibagi 2 dikurang M V1 kuadrat dibagi dengan 2. Atau menjadi W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M dikali V1 kuadrat. Dan kita tahu bahwa nilai setengah mv kuadrat adalah rumus dari energi kinetik, sehingga nilai W-nya sama dengan EK2 dikurang EK1. Energi kinetik 2 itu adalah energi kinetik pada posisi akhir, dan EK1 adalah energi kinetik pada posisi awal. Sehingga nilai W atau usaha sama dengan delta EK. Artinya adalah usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Dari ilustrasi yang sudah kita lihat barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan usaha dan energi kinetik itu apa? Jadi usaha itu adalah perubahan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi artinya apa? Semakin besar perubahan energi kinetiknya, maka nilai usahanya juga semakin besar. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah artinya kan kalau perubahan energi kinetik besar, perubahan kecepatannya juga besar. Misalnya kalian tadinya naik motor gitu ya, naik motor dengan kecepatan 100 km per jam. Lalu tiba-tiba kalian harus berhenti mendadak. Artinya kecepatan kalian berubah dari 100 km per jam menjadi 0 km per jam. Maka nilai usaha kalian untuk memberhentikan motor itu akan menjadi sangat besar dibandingkan kalian sedang naik motor dengan kecepatan hanya 20 km per jam, lalu kalian harus berhenti tiba-tiba, maka usahanya akan lebih kecil dibandingkan kalian saat menggunakan motor 100 km per jam. Jadi nilai perubahan energi kinetik atau perubahan kecepatan itu berbanding lurus dengan usahanya. Semakin besar perubahan kecepatannya, maka nilai usahanya pun akan semakin besar. Supaya lebih jelas hubungan antara usaha dan energi kinetik, biasanya kita lebih enak melihat contoh soal. Sekarang kita lihat dulu contoh soalnya bagaimana sih? Silakan kita lihat. Contoh soal. Sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik selama 2 detik. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Yang pertama yang harus kita tulis adalah diketahuinya dulu. Kita lihat apa yang diketahui di dalam soal. Kita baca lagi soalnya pelan-pelan. Sebuah benda bermasa 4 kg. Oke, yang pertama kita punya bermasa 4 kg. Kalau ada kata massa berarti M sama dengan 4 kg. Lalu mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Ada kata percepatan 3 meter per second kuadrat, berarti nilainya adalah A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik selama 2 detik. Ada kata selama 2 detik. Artinya ini adalah waktu, yaitu T sama dengan 2 detik. Yang ditanyakan adalah hitunglah usaha, berarti nilai W-nya. Oke, sekarang kita jawab. Seperti ini kita harus bikin ilustrasinya dulu. Oke, di sini ada ilustrasi, ada benda, anggap aja itu adalah mobil main-mainan gitu ya, yang punya massa 4 kg. Dia mula-mula di sini diam. Artinya kalau mula-mula diam, V1-nya sama dengan 0. Lalu dia bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second kuadrat dalam waktu 2 detik. Nah, yang ditanyakan di sini V2-nya kita nggak tahu berapa. Karena dia mengalami percepatan, berarti kecepatannya berubah. Kan dia tadinya berhenti diam, terus dia bergerak. Artinya kita harus tahu dulu nilai V2-nya berapa. Jadi kita harus mencari nilai V2. Oke, mencari nilai V2 dari V2 sama dengan V1 ditambah A kali T. Ini adalah dari rumus gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena yang kita punya, yang diketahuinya adalah ada kecepatan, ada waktu, gitu ya, dan ada percepatan.
Oke, jadi kita langsung masuk ke rumus V2 sama dengan V1 ditambah A kali T. Oke, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya. V1-nya kita punya nilainya 0, ditambah A-nya adalah 3, dan T-nya 2. Berarti V2 sama dengan 3 kali 2 adalah 6 meter per second. Oke, sekarang setelah mendapat V2-nya, mencari nilai W, nilai usahanya. Oke, rumusnya adalah W sama dengan EK2 dikurang EK1. Maka W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Oke, sekarang kita masukin lagi semua angkanya. W sama dengan setengah 4 dikali 6 kuadrat dikurang 0. Oke, ini kenapa bisa 0? Karena dari V1, kita punya V1-nya adalah 0, maka nilai EK1-nya menjadi 0. Jadi nilainya tinggal W sama dengan setengah dikali 4 dikali 36. 36 dari 6 kuadrat. Sehingga nilai usahanya adalah 72 Joule. Semoga sekarang kalian sudah paham ya dari contoh soal energi kinetik. Jadi bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik gitu ya. Dan nanti kalau kalian bertemu dengan soal energi kinetik dan mencari nilai usaha sudah bisa mengerjakannya. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham, kita akan bahas nanti di pertemuan meeting online-nya. Dan sekarang kita ke temannya energi kinetik, yaitu energi potensial. Jadi kalau misalnya kita bahas energi kinetik, itu adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak atau dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, sekarang energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda yang dipengaruhi oleh kedudukannya atau posisinya. Jadi energi potensial ini rumusnya adalah M dikali G dikali dengan H. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Jadi EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, sekarang hubungannya apa usaha dengan energi potensial? Supaya lebih jelas kita lihat ilustrasi berikut. Suatu benda terletak pada ketinggian H1 dari permukaan tanah. Benda tersebut memiliki gaya yang disebut gaya berat, nilainya adalah F sama dengan M dikali G. Gaya tersebut menyebabkan si benda bergerak secara vertikal dan berpindah dari ketinggian H1 ke ketinggian H2. Maka nilai usaha benda tersebut saat dia berpindah, nilainya adalah W sama dengan F dikali S, di mana kita punya nilai F-nya adalah F sama dengan massa dikali gravitasi. Sekarang kita substitusikan nilai F-nya ke persamaan usaha menjadi W sama dengan M dikali G dikali dengan S. S sendiri adalah perpindahan atau perubahan posisi, maka yang tadinya dia posisinya ada di H1 pindah ke H2. Berarti nilai S-nya adalah H1 dikurang H2. Oke, sekarang kita substitusikan lagi nilai S-nya menjadi W sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang H2. Sekarang kita kalikan pelangi, M kali G-nya, M kali G dikali dengan H1, lalu M kali G dikali dengan minus H2, sehingga W sama dengan MGH1 dikurang M kali G kali H2. Oke, kita punya persamaan M kali G kali H merupakan persamaan energi potensial. Maka nilai W adalah energi potensial 1 dikurang energi potensial 2. Atau W sama dengan negatif energi potensial 2 dikurang energi potensial 1. Jadi kita pindah ruaskan, sehingga nilai W-nya adalah sama dengan negatif delta energi potensial, atau usaha sama dengan perubahan energi potensial. Dari ilustrasi yang sudah kita lihat sebelumnya, sekarang kita bisa tahu bahwa hubungan usaha dengan energi potensial itu berbanding lurus, atau W sama dengan perubahan energi potensial. Artinya apa? Semakin besar energi potensialnya, maka semakin besar juga usahanya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian berlari dari lantai 1 ke lantai 30 gitu. Lalu yang satu lagi teman kalian satu lagi berlari dari lantai 1 ke lantai 3. Mana yang lebih capek? Pasti yang lebih capek adalah yang kalian berlari dari lantai 1 ke lantai 30. Kenapa? Karena perubahan ketinggiannya, delta H-nya itu lebih besar. Sehingga semakin besar nilai delta H-nya, usaha yang kalian lakukan juga akan semakin besar. Dan semakin kecil delta H-nya, perubahan ketinggiannya, maka nilai usahanya juga akan semakin kecil. Sekarang, supaya kalian bisa lebih paham hubungan usaha dan energi potensial, kita bisa lihat dari contoh soal. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal. Sebuah benda dengan massa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari atas tanah. Hitunglah
Yang A, energi potensial setelah benda bergerak 1 sekon. Yang B, usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada saat ketinggian benda 10 meter. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Pertama yang harus kita tulis adalah diketahuinya dulu. Apa yang kita ketahui dari soal? Kita baca lagi soalnya. Ada sebuah benda masanya 2 kg, berarti kita punya M sama dengan 2 kg. Jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Ketinggian berarti dia adalah H sama dengan 20 meter dari atas tanah. Hitunglah yang pertama. Berarti yang ditanyakan adalah soalnya yang pertama yang A, energi potensial setelah benda bergerak 1 second. Berarti yang tanyakan pertama yaitu energi potensial, EP-nya. Saat si bendanya setelah benda bergerak 1 second. Pada waktu 1 second adalah T-nya. T-nya 1 second. Berarti kita sekarang jawab yang A. Kita bikin ilustrasinya dulu gitu ya, ada benda gitu, dia jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, yang ditanyakan adalah energi potensial dia setelah bergerak 1 second. Artinya saat 1 second dia sudah berada di ketinggian mana ya? Yang kita harus cari berarti nilai delta H-nya. Delta H-nya kira-kira berapa nilainya gitu kan ya. Nah, berarti kita harus mencari nilai delta H-nya dulu. Nah, untuk mencari nilai delta H itu berarti menggunakan persamaan gerak vertikal berubah beraturan. Oke, berarti menggunakan gerak vertikal, yaitu delta H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, karena dia bergeraknya secara vertikal. Nah, di sini karena dia kata-katanya adalah jatuh bebas, maka syarat jatuh bebas adalah kecepatan awalnya V0-nya sama dengan 0, maka delta H sama dengan 0 ditambah setengah dikali G-nya adalah 10, dan T-nya adalah 1. Sehingga nilai delta H-nya adalah sama dengan 5 meter. Berarti kita sudah punya tuh nilai delta H-nya adalah 5 meter. Sekarang kita mencari energi potensial. Oke, mencari energi potensial setelah benda bergerak 1 second. Kita punya rumus usaha itu W sama dengan energi potensial yang pertama dikurang energi potensial yang kedua. Artinya energi potensial pertama itu adalah keadaan atau energi si benda itu pada ketinggian 20 meter. Dan energi potensial kedua adalah saat si benda sudah bergerak 1 second. Berarti yang dicari adalah energi potensial yang kedua. Berarti energi potensial 2 sama dengan energi potensial 1 dikurang dengan W-nya, usaha. Kita pindah ruaskan ya. Oke, semoga paham ya, dipindah ruasin. Jadi, W-nya pindah ruas ke kanan, yang tadinya positif jadi negatif. Energi potensial 2-nya yang tadinya negatif, pindah ruas ke kiri menjadi positif. Nah, sekarang kita masukin rumusnya. EP2 sama dengan EP1M kali G kali H1 dikurang, yang W-nya adalah M kali G dikali delta H. Ya. Nah, sekarang tinggal masukin M-nya, sekarang MG-nya karena MG-nya sama, itu ya, massa kali gravitasinya sama, MG-nya kita keluarin, terus H1 dikurang delta H. Maka kita masukin persamanya 2 dikali 10, massanya 2, G-nya 10, dan H1-nya adalah 20 meter, H-nya, delta H-nya adalah 5. Berarti energi potensialnya adalah 2 kali 10 adalah 20, dan 20 dikurang 5 adalah 15. Energi potensialnya adalah 20 dikali 15 adalah 300 Joule. Sekarang kita bahas yang bagian B, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada ketinggian benda 10 meter. Berarti yang ditanyakan adalah usaha W dan ketinggiannya pada H sama dengan 10 meter. Ya, kita jawab yang B. Kita buat ilustrasinya lagi, tadi ada benda ya, sama kayak tadi, di ketinggian 20 meter, lalu dia jatuh gitu kan ya, dan sekarang bendanya berada di ketinggian 10 meter, yang ditanya usaha. Ya, rumus usaha adalah W sama dengan M dikali G kali delta H, maka rumusnya W sama dengan M kali G, delta H-nya adalah H1 dikurang H2, dan W sama dengan massanya 2, G-nya 10, H1-nya 20 dikurang H2-nya 10. Sehingga W sama dengan 20 dikali dengan 20 kurang 10 adalah 10. W sama dengan 20 kali 10 adalah 200 Joule. Oke, mudah ya.
Oke, semoga tadi contoh soalnya sudah bisa kalian pahami ya bagaimana hubungan usaha dengan perubahan energi potensial. Oke, nah sebenarnya energi masih ada satu lagi yaitu energi mekanik. Cuman karena penjelasannya sudah sangat panjang dan energi mekanik sendiri penjelasannya perlu lebih detail karena energi mekanik itu adalah hubungan antara energi kinetik, energi potensial, lalu ada hukum kekekalan energi. Jadi penjelasannya agak lebih panjang. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kalau kita punya waktu lagi kita akan bahas energi mekanik. Kalau misalnya masih ada beberapa hal atau banyak hal yang ingin kalian diskusikan tentang materi ini, usaha dan energi, jangan lupa kalian untuk hadir di kelas meeting online kita. Di situ kita akan berdiskusi tentang hubungan usaha dan energi atau misalnya soal-soal yang hubungan tentang usaha dan energi kita akan bahas bersama-sama, dan semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.